Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Tiara Pratama, NIM 208720318. Mata kuliah pembelajaran IPS, dosen pembimbing Ibu Poppy Sinta BME. Di sini saya akan menjelaskan 7 silabus mengenai pembelajaran IPS. Silabus 1 itu konsep dasar IPS. Apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial? Nah, ilmu-ilmu sosial dapat diartikan sebagai bagian ilmu pengetahuan mengenai manusia dengan konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Contoh ilmu-ilmu sosial yaitu ekonomi. Apa saja konsepnya? Konsepnya di dalam ekonomi diantaranya produksi barang dan jasa, ketergantungan, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, sistem moneter dan permintaan. Geografi. Konsep-konsep dasar pembahasannya yaitu lokasi, wilayah distribusi, bentang alam, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Sosiologi yaitu peraturan atau rule, norma, status, sistem nilai, pergaulan, interaksi, struktur, kelompok, politik, state atau negara, kekuasaan, kewenangan, pengaruh dan wewenang pemerintah. Silabus 2, pembelajaran IPS yang mendukung keterampilan abad 21. Pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum 2013 memiliki tujuan agar peserta didik belajar bagaimana belajar dan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tuntutan abad 21 dalam dunia pendidikan yaitu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang relatif sederhana, statis, dan dapat diramaikan ke arah peserta didik untuk hidup di dunia yang tidak mudah diramai dan memerlukan kekuatan pikiran serta kreativitas yang tinggi. Silabus 3, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang saintifik. Pengertian pendekatan IPS yang saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenalkan dan memahami materi. Pendekatan saintifik merupakan bagian pendekatan pedagogis yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran di kelas. 2. Perbedaan pendekatan saintifik dan non-saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mempunyai perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran yang konsisten atau terbuka untuk dibuktikan kembali. Sedangkan pembelajaran dengan non-saintifik, walaupun belum tahu salah, kemunculannya tidak diprogrami sehingga keberhasilan belajarnya tidak dapat didiagnosis. Silabus 4, teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran IPS. 1. Teori belajar konstruktivistik. Teori ini mengaku bahwa siswa dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Proses belajarnya, teori ini memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah-ubah. Kedua, teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulasi dan respon. 3. Teori belajar pragmatisme. Pandangan pragmatisme Richard Rorty tentang epistemologi dapat dilihat dari pandangannya tentang pengetahuan dan kebenaran. Persoalan pengetahuan adalah persoalan dialog dan persoalan pembiasaan diri dalam rangka menguasai realitas. Tujuan utamanya adalah kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain. Keempat, teori belajar kognitivistik. Teori yang berasal dari aliran psikologi kognitif ini menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep dan menyelesaikan masalah. Silabus 5, model pembelajaran inovatif untuk pendidikan IPS. 1. Model pembelajaran inovatif.
Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan. 2. Jenis-jenis pembelajaran IPS, yaitu Picture and Picture, Jigsaw 2, Cooperative Script, Student Teams Achievement Division. Silabus 6. Peran ilmu pengetahuan sosiet pada era disrupsi dan revolusi industri 5.0. 1. Ilmu pengetahuan sosial di era disrupsi. Disrupsi mengandung dua makna, yaitu gangguan dan inovasi. Perubahan bermakna sebagai sebuah gangguan bagi mereka yang konservatif. 2. Konsep sosiet 5.0. Industri adalah salah satu sektor yang dituntut untuk terus melakukan inovasi karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi. Silabus 7. Startup berbasis ekososial sebagai model pembelajaran IPS kurikulum 2013 untuk mengembangkan pendidikan karakter pada generasi Z. 1. Generasi Z saat ini menjadi sorotan baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja karena generasi Z memiliki style yang lebih baik. Sifat generasi Z setelah mempelajari startup berbasis ekososial sebagai model pembelajaran IPS 2013 yaitu digital, hiperkustomisasi, realitas FUMO. Studi kasus kali ini berkaitan dengan silabus nomor 7. Di zaman sekarang banyak anak-anak kecil yang sudah bisa menggunakan HP tanpa bantuan orang tua. Jika dibiarkan, anak-anak tersebut akan kecanduan main HP, sehingga perkembangan otaknya menjadi kurang optimal dan anak tersebut menjadi kurang peka dengan lingkungan dan bisa membuat anak malas untuk belajar. Saran untuk orang tuanya yaitu membiasakan anak membaca buku dan membatasi anak main HP. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.